Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdan Zakilila dengan NIM 2005797. Saya mahasiswa dari Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Di kesempatan kali ini, saya akan berbicara sedikit tentang kebijakan yang dilakukan pemerintah, terkhusus di masa pandemi sekarang. Di mana kondisi saat pandemi mulai merabak di negeri ini, perekonomian pun turun. Dan setelah permasalahan pandemi mulai diatasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar 695,2 triliun. Dengan itu, diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi tahun 2020 bisa ditekan sekecil mungkin. Sementara itu, pada tahun-tahun berikutnya, diharapkan ekonomi nasional akan mengalami recovery secara signifikan. Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 3 kebijakan yang dilakukan, yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan bergerak. Sebab itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai, kartu prakerja, pembebasan listrik, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah juga memiliki kebijakan dengan memberikan alokasi dana untuk menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM dan korporasi. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat dan ultramikro, penjaminan modal kerja sampai 10 miliar rupiah, dan pemberian insentif pajak misalnya pajak penghasilan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Tetapi nyatanya kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara merata, yang belum diketahui disebabkan oleh faktor apa, dan memang masih banyaknya persyaratan yang sedikit sulit dipenuhi baik oleh individu warga ataupun UMKM sendiri, sehingga ada beberapa yang memang tidak kebagian karena permasalahan tersebut. Dalam Islam sendiri, 2 kebijakan tersebut memang baik dan mempunyai tujuan jelas untuk membantu masyarakat di tengah dampak pandemi yang serius ini. Tetapi ya harus dievaluasi lagi dari segi sasaran dan pemerataannya. Karena memang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sendiri, fondasi dasarnya yaitu ekonomi real di kalangan mikro, masyarakat, dan UMKM. Dan untuk kebijakan ketiga tentang moneter, yang memang sekarang negeri ini belum bisa terpisah dengan sistem moneter dunia, di mana perbungaan memang masih ada dalam sistem, di mana hal itu dalam Islam memang tidak diperbolehkan. Tetapi pada dasarnya dalam Islam, solusi pembangunan di tengah pandemi saat ini, pemerintah harus lebih menilik masyarakat bawah, terutama sektor real yang sangat terdampak pandemi ini. Salah satunya adalah banyaknya masyarakat yang diberhentikan kerja, serta juga harus mendorong UMKM, karena UMKM sendiri bisa mendorong pembangunan industri besar di negeri ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.